Halo, selamat siang. Saya Ari Prasetyo. Saat ini akan mempresentasikan untuk nilai UAS mata kuliah Estetika Humanisme untuk dosen untuk mata kuliah itu sendiri ada Ibu Rosana. Oke, yang pertama personality. Definisinya adalah dalam bahasa Indonesia disebut kepribadian. Jadi menurut kepribadian oleh Face tahun 2008 adalah pola sifat yang relatif permanen dan memiliki karakteristik unik secara konsisten dan yang pada akhirnya memunculkan perilaku individu. Psikologi menjadi disiplin ilmu yang sah dan diakui, maka berkembang pula psikologi kepribadi menjadi salah satu cabang dari disiplin ilmunya. Kepribadian bisa dimaknai sebagai satu, pola perilaku yang konsisten dan proses interpersonal yang bersumber dari masing-masing individu. Kedua, pola perilaku yang konsisten ini merujuk pada individual difference. Yang ketiga, proses intrapersonal yang berarti proses yang termasuk emosional, motivasional, dan kognitif yang berlangsung di dalam diri dan mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak dan merasakan. 4. Bagaimana kita menggunakan proses intrapersonal tersebut dan bagaimana hal itu berinteraksi dengan perbedaan individual, memainkan peranan penting dalam menentukan karakter individual kita. Selanjutnya objek kajian psikologi kepribadian. Terdapat 4 objek kajian dalam memahami seluk-beluk kepribadian atau personality sebagai berikut. Yang pertama, karakter atau watak. Yang kedua, trait atau sifat. 3, temperamen. 4, kebiasaan. Karakter, tingkah laku individu yang terkait dengan nilai implisit maupun eksplisit. Selanjutnya, trait atau sifat, respon berulang terhadap stimuli yang sama dalam rentan waktu yang sama. Temperamen, gaya khas seseorang dalam menanggapi situasi atau kejadian. Kebiasaan, respon berulang kali terhadap stimuli yang sama dalam rentan waktu yang sama. Selanjutnya, 1. Sirologi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia melalui gurat atau garis tangan. 2. Astrologi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia melalui fenomena perbintangan atau benda angkasa, juga fenomena yang terjadi di alam yang berkaitan juga dengan tanggal kelahiran seseorang. 3. Grafologi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia melalui bentuk-bentuk atau karakter tulisan tangan. 4. Siognomi, atau ilmu yang mempelajari kepribadian manusia melalui karakter bentuk wajah. 5. Phrenologi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia berdasarkan karakter bentuk tengkorak seseorang. Onkologi, ilmu yang mempelajari kepribadian manusia berdasarkan karakter bentuk kuku. Dari 4 teori tersebut, konsep tentang manusianya yang pertama adalah psikoanalisis, ada homo violens, manusia berkeinginan. Tokohnya Fred Jung Elder, Abraham Hone, dan Bion. Kontribusi pada psikologi sosialnya, perkembangan kepribadian sosialisasi, identifikasi, agresi, kebudayaan, dan perilaku. Kognitif, Homo sapien atau manusia berpikir. Untuk tokoh yang mengusungnya adalah Lewin Heider, Festinger, Piaget, dan Hollyberg. Kontribusi pada psikologi sosial, sikap, bahasa, dan berpikir, dinamika kelompok, propaganda. Behaviorisme, Homo mechanicus, yaitu persepsi interpersonal konsep dan eksperimen, sosialisasi, kontrol sosial, ganjaran, dan hukuman. Humanisme, Homo ludens atau manusia bermain, yaitu konsep diri, transaksi intrapersonal, masyarakat, dan individu. Salah satu pendekatan dalam mengkaji kepribadian seseorang adalah melalui pendekatan trait. Trait adalah karakteristik individu yang bersifat konsisten atau menetap. Salah satu teori yang berkembang dengan menggunakan pendekatan trait yaitu teori psikoanalisis Sigmund Freud.
Struktur kepribadian Sigmund Freud. ID adalah dorongan kesenangan yang sudah ada sejak lahir. ID digambarkan seperti perasaan tidak bermoral, liar, tidak mau tahu, dan berorientasi pada hal-hal yang bersifat kesenangan saja. Ego. Ego bekerja berdasarkan prinsip realita. Ego ini yang akan memilih untuk mengikuti superego atau I. Dengan kata lain, ego sendiri artinya diri. Diri yang menentukan untuk mengikuti ide atau superego. Superego berkebalikan dengan ide. Sifat dari superego adalah bermoral, teratur, dan lain-lain. Superego berasal dari nilai lingkungan, ajaran agama, atau orang tua, dan petuah-petuah yang didapat. Contoh, saat kita lapar, kita tidak punya uang, sehingga timbul dari diri kita ingin mencuri. Namun kita teringat ajaran orang tua kita untuk jangan mencuri. Juga ajaran agama bahwa mencuri itu berdosa. Nah, disinilah ego kita bermain. Kita lebih memilih mengikuti ide atau superego. Jika kita mengikuti superego, maka akan terciptalah ego ideal. Manfaat mempelajari kepribadian atau personality. Memberikan pemahaman dalam interaksi antar individu yang berbeda karakter. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam berinteraksi dalam kelompok yang memiliki banyak perbedaan karakter. Ketiga, memberikan kemudahan dalam memahami kepribadian seseorang. Dan yang terakhir, menumbuhkan dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Oke, sekian untuk presentasi dari saya, Prasetyo, untuk mata kuliah dari etika humanisme ini. Semoga untuk penilaiannya bisa dipertimbangkan oleh dosen atau Ibu Rohsana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.